Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 199 menolak untuk melepaskan. Ketika penguasa neraka melihat sosok yang sangat dikenalnya dalam balutan warna merah, matanya menyipit saat ia melesat maju untuk menangkap orang yang terjatuh. Dan Feng Jiu secara naluriah melingkarkan lengannya di leher pria itu, membenamkan wajahnya tepat di samping kepalanya. Sampai dia menyadari bahwa dia aman, dia mengangkat kepalanya dan ketika dia melihat ekspresi gelap di wajah pria itu, dia tersenyum malu. Ya Tuhan, kuharap, aku tidak mengganggumu, kan? Saat suara itu berakhir, tatapannya tertuju pada wajah tanpa topeng itu dan dia tiba-tiba merasa, wajah itu tampak agak familiar. Ketika Sadowan melihat bahwa itu adalah pemuda itu sekali lagi, dia tanpa sadar mengangkat telapak tangannya ke wajahnya sambil berpikir, mengapa anak ini ada di mana-mana? Sungguh tidak masuk akal. Dan melihat anak itu jatuh, sang raja pun langsung berlari untuk menangkapnya, seakan-akan khawatir anak itu akan terluka. Saat itu sang raja tampak begitu cemas, membuat wajahnya sendiri menjadi pucat. Sialan, Tuhan benar-benar mengincar anak itu. Sambil mendekap orang itu dalam pelukannya, wajah penguasa neraka itu gelap dan suaranya diwarnai kemarahan saat dia bertanya, apa yang kau lakukan di atas atap itu? Tidakkah kau tahu jika kau tidak berhati-hati, kau bisa saja dikira pembunuh dan dibunuh? Sialan, kok bisa wanita ini jadi menyebalkan banget? Kalau bukan karena dia sudah melihat bahwa itu adalah dia dan karena itulah dia tidak memukul dengan telapak tangan, wanita ini pasti sudah mati. Hehehe, aku naik ke atap untuk mengagumi bulan. Benar, mengagumi bulan. Feng Jiu terus tersenyum malu dan tiba-tiba melihat bahwa penguasa neraka masih menggendongnya. Dia segera menambahkan, penguasa neraka, kau bisa menurunkanku sekarang. Pada saat itu, tatapan sang penguasa neraka malah tertuju pada lengan Feng Jiu, di mana pakaian merahnya telah robek hingga memperlihatkan luka berdarah di lengannya yang berkulit putih. Melihat tatapannya yang menatap lengannya, Feng Jiu pun menoleh untuk melihat juga. Dan dengan tatapan itu, dia berkata sambil tertawa, itu pasti goresan dari ubin saat aku jatuh. Itu tidak seberapa. Akan baik-baik saja setelah aku kembali dan membalutnya. Saat dia mengatakan itu, dia berusaha keras untuk turun dari pelukannya. Siapa yang tahu bahwa dia akan menolak untuk melepaskan cengkeramannya dan kemudian menggunakan tatapan dingin yang penuh amarah yang menatapnya dengan sangat mengancam sehingga membuatnya membeku, tidak berani bergerak sedikit pun. Apa yang salah dengan pria ini? Mengabaikan dua wanita cantik yang sangat centil dan anggun yang berdiri di sana dan bersikeras untuk terus berpegangan pada pria ini. Tuan neraka, kamu. Diam. Dia berteriak dengan suara berat dan menggelegar, menggendong Feng Jiu untuk berjalan menuju meja. Melihat kedua wanita itu masih berlutut di sana, dia tanpa sadar mengerutkan kening sedikit sambil berkata, Sadowan, kirim mereka kembali. Tuanku. Jangan. Feng Jiu berteriak, sambil menatap penguasa neraka yang menggendongnya dan menolak melepaskannya, lalu melanjutkan dengan berkata, bukankah mereka dibawa ke sini untuk melayanimu saat tidur? Mengapa kau mengusir mereka? Lihatlah kedua wanita cantik ini, begitu lembut dan luar biasa cantiknya. Dengan bentuk tubuh yang memikat, sayang sekali untuk mengirim mereka kembali. Bayangan satu untuk pertama kalinya menatap Feng Jiu dengan pandangan setuju, merasa bahwa kata-kata itu sepenuhnya mencerminkan apa yang dirasakannya dalam hati. Hanya setelah sekian lama, barulah sang penguasa membuka mulutnya untuk meminta dua orang gadis cantik untuk datang melayaninya. Jika ia mengirim mereka kembali sekarang, bukankah ia akan menyibukkan diri dengan amarah yang sia-sia? Tidak apa-apa baginya untuk menyibukkan diri dengan hal yang sia-sia, tetapi masalahnya adalah jika Tuhan tersesat kali ini, apa yang harus dia lakukan? Menungguku saat tidur. Penguasa neraka menatap Feng Jiu, siapa yang memberitahumu bahwa mereka ada di sini untuk melayaniku saat tidur? Sadowan yang melakukannya. Dia bahkan tidak berpikir sama sekali sebelum berbicara. Mendengar itu, sang penguasa neraka melirik dingin ke arah bayangan satu lalu menundukkan kepalanya menatap wanita yang digendongnya dan bertanya, jadi, kau merangkak diam-diam ke atap rumahku? Hehe, itu semua karena aku belum pernah melihat pertarungan yang semenarik ini. Begitu kata-kata itu keluar, dia merasa tidak enak dan segera menutup mulutnya. Sadowan tak dapat lagi berdiri diam dan menonton dan dengan kemungkinan besar ia akan terpental oleh pukulan, ia pun membuka mulut untuk mengusulkan, Tuanku, apakah Anda ingin menjatuhkan Ghost Doctor terlebih dahulu?